Kembali lagi di Sudut Pandang, tempat kita ngobrol santai, membicarakan hal-hal yang menarik. Masih bersama Yayan. Ya. Ini kita kemarin terputus nih, masalah narkoba di kalangan ini ya, public figure. Ada nggak semacam sanksi sosial di kalangan public figure tuh? Misalnya gini, kita nih ya, seseorang dia ketangkep lah gitu. Kita kan taunya setelah ditangkap. Iya. Kalau nggak kita nggak tahu juga dia pakai gitu loh, setangkap. Terus misalnya di kalangan public figure nih, wah aku males main sama dia. Karena nanti apa? Ini gue takut merembet ke gua nih. Kalau sanksi sosial yang gimana sih nggak ada ya. Kalau yang dia tuh kita baik-baik aja, cuman memang ibaratnya paling nggak main di luar lokasi sama dia. Kalau di lokasi kita akan terima biasa aja. Tapi jadi ada juga kekhawatiran takut terseret gitu ya. Kalau misalnya, ini gitu kan, ini apa namanya, ya udah ikut yuk ke ini, enggak. Kita nggak ikutan, nggak deh, gitu kan? Karena kita kan nggak tahu ya saat ini, kadang bisa jadi karena yang lebih ditakutkan adalah takutnya dia yang ini terus nanti dia lempar kemana-mana kan kita nggak tahu gitu loh, ya kan? Jadi mendingan nggak deh. Hanya di lokasi saja. Di lokasi kan orang banyak, memang kita udah lah, memang itu cara dia kan kita nggak tahu juga. Itu tadi dia kan hanya merugikan diri dia sendiri, kecuali dia jualan ya. Kalau dia pakai, dia merugikan kotaknya, dia merugikan empedunya, dia merugikan ginjalnya, punya dia sendiri, bukan punya saya, bukan boleh pinjam. Jadi ya sudahlah. Nah, kalau kita lihat nih ya, di beberapa negara misalnya, bahkan di negara-negara tetangga kita seperti di Malaysia, Thailand, itu mulai ada untuk legalisasi ganja untuk tujuan kesehatan. Terus sebagai public figure, bagaimana melihatnya? Kalau untuk kesehatan sih yang setuju, nggak ada masalah. Ya kan? Kalau untuk kesehatan yang setuju nggak ada masalah, karena sebenarnya kan segala sesuatu itu yang jadi bahaya kalau berlebih. Ya kan, kalau nggak berlebih sih nggak ada masalah. Kalau buat bahkan di beberapa negara ada juga yang untuk rekreasi loh. Iya, tapi kan cuma boleh di tempat itu doang. Ya, dan memang cuma jenis ganja, yang lainnya enggak. Dibatasin. Ya dibatasin. Yang lain enggak. Kalau mau nanya gue bro, setuju juga. Kalau gue kurang begitu setuju gitu ya. Kenapa? Kulturnya beda. Kultur kita beda gitu ya, karakter budaya setempat kita beda gitu ya. Terus orang kita ini kebiasaannya kalau dikasih ruang bebas gitu ya, bablas gitu ya. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga. Sebaiknya enggak. Tapi kalau misalnya kayak alasan kesehatan dan itu atas rekomendasi dokter, rasanya itu sah-sah saja ya dalam proses pengobatan gitu ya. Tapi kalau misalnya dikonsumsi di lingkungan umum gitu ya, ada tempat kayak di beberapa negara bagian di Amerika kan juga udah legal tuh gitu ya. Rasanya gua nggak setuju banget gitu untuk itu bro, karena menurut gua lebih banyak mudaratnya dibandingin manfaatnya. Yang dicari apa? Yang dicari nyaman fly itu loh. Karena orang kita memang belum siap sih untuk itu. Ya, tapi pernah ada satu kasus di Kalimantan Barat ya, seorang suami yang terpaksa menanam ganja karena untuk mengobati istrinya. Dan pada saat dia masih menyuplai ganja tersebut ke istrinya masih bisa bertahan hidup. Dan akhirnya dia ketahuan dan ketangkep ya pada saat itu. Terus dia ditangkep dan dia nggak bisa suplai lagi ke istrinya dan istrinya meninggal pada saat setelah itu. Nah, jadi kalau kita bicara memang tentang ini, memang bukan sesuatu yang sederhana ya, perlu kajian yang mendalam lah dari para ahli-ahli ya. Itu tadi syaratnya harus banyak bang, harus banyak banget itu untuk apa dan gimana, karena memang benar. Bang Darwin juga benar, karena di kita tuh dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, nyeloncong. Nyeloncong. Oh itu bahasa udah lama gue nggak dengar. Iya kan gitu. Kalau istri juga gitu ya, dikasih satu minta dua, nah dikasih dua minta tiga. Lu lagi mau ceritain pengalaman pribadi, bagaimana itu sebenarnya nih? Kagak bro. Kalau ya udah dipermahal aja misalnya gitu. Dimahalin aja, jadi bener-bener orang yang punya duit atau misalnya gimana. Kan buktinya banyak yang mabok lem kan. Kan banyak banget tuh ya, kalau
gitu kan, mabok lem gitu. Akhirnya mereka melakukan hal yang justru lebih membahayakan nyawanya, padahal dengan murah gitu kan gitu. Di kita nggak bisa memang, di kita tuh agak bablas kalau untuk urusan gitu karena edukasinya itu tadi. Kita belum siap. Belum siap masyarakatnya. Ya masih ada hal positif lain lah dibandingkan hal yang seperti paling kalau mau dilegalkan hanya untuk pengobatan. Oke, dilegalkan tapi hanya untuk pengobatan. Nah, ini kan selebriti ini atau public figure ini bisa menjadi influencer, ya. Contohnya kayak kemarin tuh Raffi dikasih vaksin duluan, kan karena diharapkan dia kan bisa jadi influencer. Ya, atau yang lain bisa ikutan, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa worry. Nah ini yang gue nggak tahu, mohon maaf ya, karena mungkin gue belum melihat bahwa ada dari public figure melakukan gerakan-gerakan sosial ya untuk menjadi influencer, untuk menentang atau melakukan aksi terhadap anti narkoba. Karena dengan para public figure ini bisa jadi influencer dan akhirnya masyarakat Indonesia sebagian besar tidak mau menggunakan narkoba, bandar narkoba juga pasti mati kan? Iya, sebenarnya banyak sih Bang, kayak Raffi waktu ketangkep dia juga langsung jadiin jangan ya kalian nggak boleh, itu udah gitu kan. Tapi maunya jangan ketangkap dulu dong. Harusnya ya. Tapi kalau nggak, kalau dia udah ketangkap dulu kayak gini, kayak misal. Iya, benar sih. Ya, masalahnya kalau begitu yang nggak ketangkap dulu orang itu dia di kita tuh dulu orang salah Pancasila jadi duta Pancasila. Orang nabrak kecelakaan lalu lintas jadi duta lalu lintas. Di kita terlalu banyak salah dulu baru jadi duta masalahnya. Ya karena mungkin yang dilihat prosesnya gitu ya. Karena kalau orang yang benar ngomong benar biasa. Ya. Tapi orang yang pernah berbuat salah lalu merubah dirinya itu mungkin pandangan umum menjadi sebuah contoh yang baik gitu ya. Mungkin seperti itu walaupun sebenarnya kurang tepat juga. Kalau memang mau gitu ya benar-benar diambil dari yang benar-benar sakit Bang. Jangan yang masih setengah masih sehat. Karena nanti anak-anak yang tidak tahu mikirnya gini, dia dulu pakai ini masih sehat-sehat. Wah. Akhirnya jadi seperti itu. Padahal kan kita ngasih taunya jangan, orang kalau pakai itu tuh nanti otaknya kena. Begitu otaknya kena dia jadi bodoh. Dia jadi tidak bisa berpikir sehat, jadi gampang marah dan segala macam, misalnya ketagihan dan gua itu pakai baik-baik aja. Jadinya seperti itu. Iya. Jadi karena kalau yang tampil dan terlihat di berita-berita seperti itu. Iya. Gitu. Makanya saran kita juga mungkin ya ada counter part yang lain dalam konteks edukasi apa yang seperti di Bang Dian tadi. Channel boleh berkunjung ke rumah sakit rehabilitasi, ya kan? Mungkin ada liputan ke sana yang memperlihatkan bagaimana sakitnya mereka pada saat mereka emang pengen berhenti. Tapi kan biasanya sakitnya itu pada saat mereka mau pakai tapi nggak boleh pakai gitu kan? Katanya kan sampai dimandiin lah, sampai apa kayak gitu. Mungkin bisa diperlihatkan cara mereka mau sembuh aja seperti itu loh. Mereka segitu pengen sembuhnya sampai mereka harus mengalami itu. Masa kalian yang nggak sakit mau sakit, mau cari sakit ya. Jadi tidak hanya orang yang iya saya kemarin habis pakai jangan ikut saya ya gini-gini tapi masih dalam sehat ya gitu. Itu kurang tenang buat kita. Dampaknya tidak terlihat secara langsung. Tapi kalau misalnya ini loh ternyata dampaknya bisa sampai seperti ini. Bahkan bisa jadi yang mereka yang kadang kan di daerah-daerah ada yang hanya untuk membeli narkoba, mereka bisa jadi membunuh orang tuanya hanya untuk bahkan kalau kita lihat ya biasanya kalau orang habis kecanduan narkoba berikutnya adalah HIV biasanya ya, karena itu kan lanjutannya ya apa hubungannya? Karena biasanya kalau yang suntik kan satu zaman mereka pakai suntik bergantian atau bahkan pada saat mereka lagi jadi seks bebas seks bebas rame-rame nggak tahu siapa kan nggak sadar yang dipakai siapa nggak tahu enaknya melakukan hubungan seksual dalam keadaan tidak sadar diri. Belum pernah ya kan yang bikin sakit tuh mereka nggak sadar begitu minum dikira cewek nggak tahu knalpot nyala knalpot lagi panas lagi tiba-tiba kan dia pikir gila cewek mana bikin gua geser ternyata orang namanya nggak sadar kan gitu
banyak hal yang merugikan sebenarnya ya kan. Mikir aduh gue semalam mau cewek, nggak tahu begitu bangun banci. Kan nggak sadar, namanya gelap ya kan. Gue bilang cewek cakep banget, begitu melek babak. Kan gitu loh. Jadi banyak hal gitu loh. Jadi sebenarnya kita punya banyak sekali pilihan kalau memang capek, stres dan segala macam itu banyak. Makanya pertama kita harus punya hobi. Iya. Carilah hobi. Kalau misalnya hobi kamu bisa menghasilkan, alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau nggak bisa, ya tetap cari hobi yang inilah gitu. Hobi yang bisa menyenangkan, hobi yang bisa memberi kita ilmu. Yayan apa? Olahraga, nge-gym ya. Itu menyenangkan buat Yayan ya. Karena memang Nah, dia bukan hanya nge-gym, sekarang dia lagi latihan bela diri apa? Saya lihat. Aku kadang ada boxing, terus sekarang lagi pengen salsa. Oh iya. Kalau nggak salah mentornya malah putrinya sendiri ya? Dia lebih bisa. Gitu. Karena memang banyak hal, jadi kita harus punya tujuan. Tujuan, tapi yang paling penting, yang paling utama adalah tujuannya bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Jiwa kita sehatkan. Iya, itu dulu gitu. Karena kalau misalnya ya tuh demen banget olahraga, pengen bisa ini, pengen bisa itu, kenapa gitu kan? Karena Yayan tipenya, aku tuh suka pakai lingerie. Jadi ngumpulin lingerie. Nah, pada saat Yayan hobi pakai ini gantung enggak buat Yayan pakai. Gitu. Nah, pada saat Yayan pakai, otomatis kan badan Yayan harus bagus untuk dipakaikan itu gitu kan. Nah, untuk itu aku harus olahraga. Sesuai dengan lingerie itu. Ya. Jadi beli lingerie memotivasi untuk menjaga kondisi fisik gitu ya. Lakukan sesuatu yang lihatnya seperti itu. buat Jadi bro kita. jangan lupa. Enggak, gua rasa bro, suami Yayan ini kayaknya Apa? disuguhkan pemandangan yang berbeda tiap hari. Kat. Bukan bro. Ada message jadi Kayak pelangi bro, Ini ada, warna-warna beda bro. bukan, ada message yang Yayan ingin sampaikan. Jadi pertama adalah lingerie-nya dulu dibeli. Begitu lingerie dibeli, tentu kan memakai lingerie itu supaya terlihat sesuai bentuk tubuh dia ternyata oke. Jadi akan memotivasi orang untuk berolahraga. Gitu loh bro. Jadi lu di rumah beli lingerie dulu bro. Tapi menurut gua bro, Tapi fansnya Yayan ini gak usah pakai lingerie juga udah pada demen. Apa kayak aja kayak sekarang Yayan gitu ya. Nontonnya tuh gini loh, kita harus kalau bisa kita baca berita atau menonton sesuatu tuh yang bisa memotivasi kita kayak ini. Yayan bilang gila Sofia lagi gua ya kan. Jadi kita lihatnya yang gitu lah. Ya kan kita melihatnya gitu. Jelo. Jadi melihatnya Positif way sebenarnya ya, gitu. positif way. Jangan melihat sesuatu yang jangan lihatnya ke arah bikin porn kita, gitu. aduh ini anak ngapain gitu loh. Karena kita kan pengen, kita berharap kita bisa menikmati hidup. Menikmati hidup ya, bukan cuman umur panjang. Tapi kalau umur panjang sakit-sakitan nggak enak ngapain gitu. Tapi kita bisa menikmati hidup. Nah itu yang kita kejar saat ini. Untuk menikmati hidup harus sehat. Harus sehat berarti makannya harus benar. Dan punya duit. Menjauhi narkoba. Duit nomor 2 sih biasanya. Kalau udah seumuran kita gitu kan ya. Kita kayak barengan kita ya. Enggak. Kalau kita kayak barengan kita ya panik. Kan dia baru 17. Panik. 17. Jadi bukan kita ya. Karena kadang udah capek di depan, kita nyari duit kan udah dari kapan tahu gitu kan. Yang akhirnya nanti di endingnya tuh jangan buat ke rumah sakit ya. Tapi buat liburan, vacation, enjoy your life. Liburan pun kalau nggak sehat, abang bisa nih liburan ke Amerika. Tapi begitu nggak sehat, abang nggak bisa jalan, masa pengen liburan didorong pakai kursi? Enggak juga. Itu bukan liburan namanya. Gitu. Itu yang paling penting. Gitu, kan. Jadi pesannya adalah satu, jauhi narkoba. Itu berbahaya. Makan daleman kita tanpa kita sadari. Itu banyak banget yang kemakan. Banyak banget kemakan dalaman kita, otak, gigi dan segala macam kan, makanya banyak yang obat berantakan dan segala macam gitu ya. Mendingan stop. Sebelum kalau misalnya pengen nyobain, mendingan mabuk aja deh. Mendingan ketahuan gitu. Gitu ya. Iya kan? Karena kalau misalnya minum mabuk paling penting gitu. Iya, atau langsung tertidur ya. Iya gitu loh. Karena kalau obat lebih bahaya gitu kan. Atau lakukan sesuatu misalnya, Yayan kalau misalnya dia ada masalah, ya lebih demen ngebut keliling tol. Waduh, jangan bahaya. Kan lebih demen naik mobil keliling tol, bayar tol sekali tapi bisa 3 keliling.
Ancol, ya Ancol, jadi itu balik lagi sawah. Jadi cari sesuatu yang ini menyibukkan diri lah ya, mengisi waktu, iya, kesehatan. karena ya. itu tadi kebahagiaan kita tidak tergantung pada orang lain, tapi Yes. pada diri kita sendiri. Iya. Bagaimana mungkin orang tua kita yang lahirin kita, terus begitu kita gede kita berharap orang lain ngebahagiain kita. Siapa? Kita gitu kan. Jadi kita mulai dengan kebahagiaan kita ada di Kayaknya kita sendiri. lu nih tipe perempuan yang sangat independen ya. Iya, makanya Begitu. jangan berharap untuk megangin saya, karena nggak akan sanggup megangin saya. Bener kan gue kan? Padahal laki-laki itu pengen banget megang cewek yang kelihatannya Nah. bici-bici gimana. Padahal kalian nggak akan sanggup menghandle kita. Ini Perempuan mandiri itu kagak bisa ada sanggup message dihandle. terselubung sebenarnya. Apa tuh? Hah? Ya, so independen gitu. Woman so independen, jadi message-nya adalah ya laki-laki jangan sembarangan. Nah, lu Karena jangan lu coba, mau jangan ngaco-ngaco, coba lu. jajal gue lo ya. Hidup gua gak tergantung sama lu kan. Iya. Soalnya gitu kan. Karena emang Gak bisa semena-mena Iya. gitu kan. Iya. Oke? Yayan? Iya. Once again, thank you for your coming. sama-sama Terima kasih. bang. Nanti kita bahas Semoga- yang lebih hot lagi ya. Oke. Pakai kompor gas lah di sini. Lebih hot. Memang studio ini terlihat begitu meriah dengan adanya Yayan. Lebih enak bro ngobrolnya dibanding gua sama lu doang berdua. Kalau kita berdua serius banget nih bro ya. Lah serius. Ya Kayak karena kita mau bedah semua kasus ya. konteksnya kan kita ngomong cuman menginformasikan ada hot issues, Iya. terus kita bagaimana kiat-kiatnya. Ah. Nggak serileks ada Yayan gitu kan. Iya benar. Makasih loh, Mbak Yan. Nggak apa-apa. Iya. Ian kan sambil mijet tadi, makanya relax. Oh. Cuma Ian pakai jari lembut, jadi nggak kelihatan. Baik, terima kasih sudah nonton Sudut Pandang. Jangan lupa pantengin channel untuk topik-topik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.